entah itu kiai, entah itu mursyid, entah itu kemudian membentuk keyakinan spiritual yang lain, itu gimana caranya menghilangkan rasa keakuan? La haula wala quwata illa billah. Harus dipahami. Kita ada karena digerakkan. Kita bisa karena yang bisa itu siapa? Allah. Kita nggak bisa apa-apa. Kalau kita gerak kayak gini mas, ini kalau nggak diizinkan sama Allah, apa tangan ini bisa gerak? Saya apa bisa pegang tasbih ini? Kita nggak mungkin bisa mas. Berarti apa? Kita harus paham, kita tidak bisa apa-apa. Tidak ada daya apa-apa. Kecuali semua bukan karena kehendaknya. Yang boleh aku ya Allah. Kalau kita sebagai hamba, gitu loh. Jadi kita sebagai hamba, kita itu dicipta oleh Allah, kayak gitu. Jadi bukan aku Allah gitu. Loh kalau Allah sendiri nyuwun pangapunten. Kalau jenengan nak ngaku Allah, jenengan ngantuk tidak? Jenengan lapar tidak? Loh. Lah kalau Allah ya nggak mungkin. Itu loh yang menjadi salah kaprah. Itu loh. Makanya kemurnian tidak bisa dicapai kalau masih ada keakuan. Kita ada semua karenanya, gitu loh. Kita makanya selalu la haula, minta bimbingan karena tidak ada daya kecuali izinnya Allah yang maha sempurna. Makanya kalau di pondok kami ini amalannya selalu mesti syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sebagai wujud persaksian. Persaksian apa? Seluruh kesempurnaan ini hanya milik Allah. Kalau kita persaksian, kalau kita persaksian kepada Allah, ya makanya Allah akan menyempurnakan hidup kita lahir batin. Makanya amalan di sini syahadat, dan syahadatnya mesti terakhir harus pakai sholawat, karena doa tanpa sholawat tidak bakal bisa nyampe kepada Allah. Yang ketiga harus la haula wala quwata illa billah. Itu wujud pengakuan seorang hamba kalau kita tidak bisa apa-apa. Makanya wong Jawa ya niku. Aja rumangsa iso. Soalnya sing iso ya Gusti Allah gitu loh Mas. Makanya la haula itu wujud suatu pernyataan nuwun bimbingan gitu loh Mas, kepada Allah. Karena kita ini semua karena Allah. Kayak gitu. Jadi banyak orang itu nggak bisa mencapai titik kemurnian yang hakiki karena apa? Yaitu masih ada keakuan. Masih ada keakuan. Itu bukan karena lillah, bukan karena Allah, tapi karena aku, gitu loh. Yang boleh aku ya Allah, gitu loh. Jadi nggak gitu. Kan kadang ada lah orang-orang yang ngaku, wah aku loh wali nih Gusti Allah. Lah kok wali kok ngomong-ngomong, nak wali murid ya ora apa-apa gitu loh. Padahal yang tahu wali ya wali loh. Lah gitu loh. Nah di situ bukan kita, gitu loh. Dan kalau ada pengakuan orang gitu nggak bisa. Nah, itu belum bisa. Kayak gitu masih ada keakuan ya. Iya, berarti nggak boleh. Karena hak semua itu Allah. Jadi kalau aku berarti ini, padahal semua itu karena Allah, dan Allah dan Allah, tidak ada lain kecuali Allah. Kayak itu Mas Indra. Jika seseorang mengaku bahwa setiap manusia adalah rupa daripada Sang Pencipta misalnya, sebenarnya kalau rupa secara hakiki itu kan tertolak ya. Iya. Ya karena itu tadi Allah nggak bisa ngambil, kita ada ngambil. Iya. Nggak butuh makan, kita masih butuh makan. Iya. Tapi di sisi lain, memang mana ada segala sesuatu di muka bumi ini yang bukan Allah hakikatnya. Iya. Ya, terus kemudian timbul pertanyaan, nah, terus Allah yang sejati itu, yang wujud yang hakiki itu kira-kira yang mana gitu kira-kira? Iya. Jadi gini Mas Indra, harus dipahami semua, harus dipahami seperti Nabiullah Muhammad ketemu langsung di waktu Isra Mi'raj.
harus dipahami dulu. Harus dipahami kita ini Mas Indra. Dipahami kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kenapa Allah ini menurunkan Al-Quran? Itu dari situ dulu Mas Indra. Lah kok bisa? Lah dulu sebelum ada Al-Quran ada kitab apa? Injil, Taurat, Zabur. Nah, Al-Quran di terakhir. Kenapa? Karena kita penyempurna di antara kesempurnaan yang lain. Loh, makanya Mbah Gus Dur itu apa? Al-Quran Qadim, ya tuh. Wahyu minul ya tanpa tinulis bisa diwaca iku wejangan guru was kita den tancepake ning jero dodo den tancepake ning jero dodo. Loh, itu loh harus dipahami Mas. Itu Allah menurunkan wahyu Al-Quran kepada Al-Quran ini yang kemurnian, yang sejatinya kemurnian loh Mas. Loh, lah kok bisa kayak gitu? Al-Quran tidak bisa rubah. Dari zaman Nabi Muhammad sampai detik ini Al-Quran alif fathah tetap dibaca A. Tidak mungkin sampai tempatnya Mas Indra jadi I, nggak mungkin Mas. Itulah kemurnian Mas. Nah, makanya dari situ Mas Indra mesti bisa memahami sendiri. Nah, berarti kesempurnaan itu ya milik Allah gitu loh. Makanya semua dinas ya manusia yang menjadi panutan kita siapa? Nabi Muhammad gitu loh Mas. Tapi ya kembali lagi sini Mas, harus mempelajari Al-Quran itu harus pakai guru. Harus pakai guru. Jangan panjenengan ngawur. Makane ajar nerjemahne dhewe. Gak kuwi jenenge kudu tafsir tapi terjemah. Makanya orang-orang banyak terjebak di situ karena dia terjemah dengan akalnya sendiri. Padahal orang yang paham tafsir itu harus paham dulu ilmunya antara nahwu, sorof, balaghah, mantek. Kayak gitu loh Mas Indra. Jadi itu dipahami dulu. Karena orang sekarang baru berapa tahun merantau pulang-pulang nyalah nih, gitu kan lucu gitu loh Mas Indra. Kayak dia paham-paham agama, gitu. Dalilnya gak enek, gak ono piye. Kayak gitu Mas Indra. Jadi ya itu kesempurnaan itu loh Mas Indra. Nah, jadi kalau diwedar gitu ya sampai enggak rampung nggak Mas Indra. Kayak gitu. Makanya pentingnya lagi ini adanya murabi roh. Lah kok jenengan percaya adanya Allah? Karena yang pertama dulu siapa Mas Indra? Lu wong tua kandung Mas Indra. Coba nak wong tuane kandung jenengan gak percaya kaya ngono. Jenengan iso percaya? Ya gak mungkin. Yang kedua orang tua mengenalkan kepada kita agama, kemudian guru lah yang menyambungkan sampai ke Allah yang maha sampurna. Kayak gitu loh Mas. Nah, jadi dipahami di situ. Jadi jangan seolah-olah ya itu ya kemurnian itu loh Mas. Makanya lah karena Quran itu kemurnian, itu menjadi pedoman, menjadi tumpuan, tapi harus ada guru. Harus apa? Ada guru. Gurunya yang jelas sanatnya. Nah, kalau ngawur ya bahaya, malah jenengan kesasar kayak gitu loh. Kemudian supaya persaksian kita itu kemudian tidak palsu itu bagaimana dan kira-kira itu? Persaksian kita bukan palsu, jangan hanya di bibir Mas Indra. Jadi harus dibuktikan, harus dipahami dulu Mas Indra. Yang luar ini namanya raga, yang dalam namanya nyawa. Yang hidup sejatinya itu apa? Nyawa Mas Indra. Jadi sejatinya yang hidup itu kan nyawa Mas Indra. Raga dan nyawa ini
Dua, ini harus dipahami, yang hidup itu nyawa. Jadi kalau jenengan sholat, yo niat di dalam hati, aku niat, ya toh, sholat lahir batinku, lo gitu loh mas. Dinggo nyembah zat sing maha sampurno, lo gitu loh. Allah sing maha sampurno itu dalam batin. Nak lisane usolli fardhol, ya toh. Nah, asri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati ata'am makmumat. Kayak gitu Mas Indra. Karena apa harus dipahami kayak gitu. Karena kemurnian itu ya kayak gitu Mas Indra. Jadi kadang saya sendiri kayak gitu melihat banyak, tapi itu nanti keberkahan gitu loh Mas Indra. Namanya berkah, panjenengan pirsani sendiri di pondok-pondok pesantren, Mbah Yayi, beliau sendiri tilar rogo, putra-putranya malah pondoknya tambah gede. Barokah. Loh, itu namanya barokah Mas Indra. Gitu loh. Tapi kalau yang lain jenengan Mas Indra bisa lihat sendiri. Wow, pasti saya urip sugih mlegedu bariku terus hilang kabeh. Karena belum barokah. Kayak gitu. Intinya keberkahan Mas Indra, kayak gitu. As-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Nggih. Makna secara hakikinya gimana kira-kira? Secara hakikatnya sholat itu bisa mencegah dari kemungkaran ya Mas Indra. Loh, tapi itu dipahami dulu Mas Indra. Kebanyakan orang itu sholatnya kan sholat raga tuh Mas Indra. Nah, raga ini penting. Loh, kalau dibilang gak penting, gak usah sholat rogo. Loh, nyuwun pangapunten. Lah nek jenengan iso urip gara-gara nek rogo. Iya. Loh, jenengan iso ngrasakne udut enak gara-gara isih enek rogo. Lah nek nyawa tok arep nyekel udut piye Mas Hendra? Paham nggih? Jadi harus dipahami. Yo salate rogo to Mas Hendra. Loh, Mas, ada yang ini. Loh, itu beda. Itu karena sudah mencapai makom fana, makom ke Allah. Gitu loh. Berarti lah sing gawe dhek sampai koyo ngono sapa? Ya Gusti Allah. Gitu loh. Jadi nggak bisa yang lain Mas Indra. Semua itu karena kehendak Allah. Bukan kehendak sendiri. Kalau jenengan kok reko-reko itu apa ya? Kayak jenengan yang ngatur segalanya. Loh kok ngungkuli Tuhan. Lagi enggak? Loh, itulah yang terjadi. Dia merasa kayak segalanya. Kayak dia yang mengatur ini itu. Nah, Gusti. Coba nak dikei loro masuk angin. Iya. Iya apa ora? Nak dikei loro masuk angin. Loro prilek. Iya apa ora? Sambat napa mboten? Kaya ngono kok ngaku Gusti Allah. Iya apa ora? Soale kuwi diraga. Lho, coba loro untu sing disebut ora Gusti Allah, tapi untune sing loro. Padahal sing kei loro Gusti. Lho kuwi lho Mas Indra. Makanya kadang orang tidak bisa mencapai kemurnian karena masih ada keakuan. Dia masih ada aku dan aku. Lah kok ngkuli kabeh iki lho. Kaya rumangsa batin-batine paling resik gitu lho. Ngerti resik apa ora kuwi Gusti Allah. Ngono lho. Wis ora usah mbok gagas piye-piye, sing penting ngabektimu, lahir batinmu ning gone Gusti Allah. Ya kudu dijaga Mas Indra. Antara raga karo nyawa. Lah nek sing mbok openi nyawa tok, lah nek ragamu ora mbok openi ora ya iki. Ngono lho Mas Indra. Iya. Saya itu dulu berada pada sebuah lingkungan ya, di mana lingkungan saya itu tiap malam jam 2 itu dan selalu dibangunkan untuk qiyamul lail. Kan kata-kata itu as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu terngiang-ngiang. Sholat itu katanya bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi teman-temanku yang sholat terus tiap malam sampai batu ini kelihatan kayak hitam gitu ya, ngapal hitam ya, masih mungkar terus setiap hari itu. Ini gimana maksudnya anil fahsya'i hari mungkar itu loh, yang mana gitu? Beliau belum bisa memasukkan ke rohnya Mas Indra. Jadi rasane dirasakno panjenengan gerakne Allahu Akbar.
Akbar. Gerakan ini harus rasane dilebokne ning rasa, dimasukkan dalam roh. Roh itu juga salat. Ngono lho Mas Indra. Sing marakne rusak itu ya gara-gara itu Mas Indra. Sing disolatne mur jengkang-jenginge tok. Makane Allahu Akbar. Sendale anyar kok nak dimaling wong piye? Ya enggak? Bukan rohnya. Harusnya dua-duanya Mas Indra. Dadi ragane ya digerakno, nyawane ya melu to Mas Indra. Melu. Tenggene Gusti Allah. Ngoten Mas Indra. Makanya dari situ nanti baru bisa mencegah dari sifat kemungkaran, nak ruwe kepenuhan Mas Indra. Lah nak murjabone tok. Lho ini sekarang sama loh Mas Indra. Jadi gini, orang itu kan berpikir kebutuhan raga, kebutuhan dunia yang dikejar. Contohnya Mbak E itu sampai direwangi beli pupur FIFA ning toko ben ketok ayu, padahal sing dipaesi ragane. Raga iki berarti apa? Donya. Padahal donya iki semakin suwe semakin rusak Mas Indra. Lho, lah nek nyawa sing sempurna iki yo nyawa. Ngono lho Mas Indra. Lho, coba jenengan riyen, bojone jenengan biyen nak enom kan isih kinyis-kinyis. Saiki rasane piye? Konyos-konyos ya ora. Lho, itu karena apa? Dunia. Dunia itu semakin lama semakin rusak. Itu loh. Jadi harus dipahami. Jadi dunia kuwi semakin suwe semakin rusak. Itu loh. Yang utama rohnya. Roh kita harus benar-benar ini jumeneng. Makane Mbah Gus Dur kan ini aja mung ngaji syariat bloko mur pinter ndongeng nulis lan maca. Lho, ya apa ora? Lho, niku kan sing diajari mur sing dienggo nyukupi namung kebutuhan raga. Lho, niku lho, makane akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane. Kafire dhewe gak digatekke yen isih kotor ati akale. Harus dipahami kayak gitu Mas. Jadi sekarang banyak orang hafalan Quran kan gampang toh Mas Indra. Lah, tapi rohnya tidak bisa. Makanya bagus apa? Laku torekoh gitu. Lan makrifate uga hakikat manjing rasane. Makanya laku torekoh itu laku roh, laku nyawa, laku zikir. Zikir niku nyedak karo Gusti Allah. Niku dienggo makani nyawa Mas. Niku lho. Makane laku toreko, raga yo dicukupi, nyawa yo dicukupi. Makane iso makrifat, iso bijaksana. Ngono lho Mas. Lah, kok munggah uga hakikat manjing rasane pripun? Nggih, karena hakikat itu tidak ada aku dan kamu, tidak ada benar dan salah, adanya hanya Allah. Kabeh niku hakikate sing gerakne Gusti Allah. Awake dhewe enek kulit sing kei ya Gusti Allah, eneke irung sing kei Gusti Allah. Kabeh Gusti. Lho itu hakikat. Makane Mbah Gus Dur apa? Uga hakikat manjing rasane, mlebune ning rasa meneh. Dadi kabeh iki enek wong sing kaya ngono, pentalitan yo ora apa-apa to. Pentalitan kuwi sing ngatur Gusti Allah. Tapi wong sakniki kan selalu menjustis Mas Indra. Lah nyuwun pangapunten, padahal Mas Indra nglakoni kebaikan banyak, ya toh. Tapi coba Mas Indra nglakoni kesalahan hanya satu. Contohnya pemodemenan ngene ya. Lah, nanti kalau seumpama dibilang demenan gitu, nanti sampai meninggal pun Mas Indra, itu yang dibahas meninggal sampai demenannya.
Padahal kebaikannya masih banyak Mas Indra. Sing dibahas mau demenan karo demenan tok itu loh. Makanya di situ harus dipahami Mas Indra. Nah, dipahami orang itu belajar harus selalu husnudzon. Husnudzon itu selalu berprasangka baik. Berprasangka baik kepada semua. Walaupun itu kayak apa, itu semua karena kehendak Allah. Jangan suka mencela kayak gitu loh Mas Indra. Jadi karena apa? Di dalam berprasangka baik itu banyak terdapat kebaikan dan keberuntungan Mas Indra. Itu loh. Tapi orang sekarang kan sedikit-sedikit suudzon. Suudzon itu berprasangka buruk. Kalau berprasangka buruk, hati nih panjenengan selalu gelap. Makanya gampang galuh, turu yo ora angkler, susah. Lah, kuwi berarti napa uripe urung barokah. Nek ora barokah uripe susah, uripe ra terarah, akhir-akhire dadi bubrah. Ngono lho Mas Indra.